dua, satu, action. Halo pendengar Vlog, balik lagi nih bersama aku Erika. Hari ini kita akan membahas topik yang powerful sekaligus penting banget nih, terutama bagi kalian mahasiswa akuntansi, auditor pemula, atau siapa saja yang peduli soal keuangan publik. Topik kita hari ini adalah audit investigasi dalam sektor publik dengan studi kasus dari korupsi dana desa di 11 desa Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Oke, hari ini aku nggak sendirian nih, karena sudah ada 3 rekan diskusi yang luar biasa yang akan menemani kita selama 15 menit ke depan. Yuk kita sapa. Halo semua. Aku Safi, aku mahasiswa aktif Universitas Tidar. Aku Agustin, aku fokus pada etika juga hukum audit. Aku Ida sebagai spesialis tata kelola desa. Oke, kita mulai nih dari pengantarnya. Yuk silakan Sauke bisa dijelasin apa sih audit investigasi itu? Nah, audit investigasi adalah proses pemeriksaan yang bertujuan mengungkapkan penyimpangan, penipuan atau korupsi. Jadi audit ini dilakukan bukan secara rutin, tapi karena ada indikasi atau kecurangan tertentu. Nah, auditor fokus mencari bukti yang bisa dipakai dalam proses hukum. Jadi ini bukan audit yang biasa aja gitu ya? Nah, audit biasa itu sifatnya kan ya. Ini fokus ke kewajaran laporan keuangannya. Nah, sementara untuk audit investigasi itu reaktif, muncul ketika ada dugaan masalahnya. Biasanya itu melibatkan penelusuran aliran dana, pemeriksaan izin proyek dan wawancara saksi. Nah, ini juga penting karena audit investigasi itu seringkali dirujuk bagi aparat hukum seperti kejaksaan dan juga BPK. Wow, menarik banget nih teman-teman. Berarti perannya strategis banget ya. Tapi kenapa audit seperti ini penting di sektor publik, khususnya di tingkat desa? Karena dana publik ya, apalagi di desa itu jumlahnya sangat besar, tetapi kadang pengawasannya malah lemah. Aparatur desa itu nggak semuanya paham tentang akuntansi atau akuntabilitas publik ya. Nah, di sini potensi fraud itu menjadi tinggi. Oke teman-teman, biar lebih jelas nih tentang audit investigasi itu seperti apa, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Di sini dari desa sudah ada 11 desa di Kabupaten Purwakarta yang diduga melakukan korupsi dana desa pada tahun 2024. Ida, boleh bantu dong ceritain kronologi awalnya seperti apa? Berdasarkan dari laporan korupsi yang saya baca itu, masyarakat itu melaporkan adanya proyek desa yang tidak sesuai laporannya. Setelah itu, di Purwakarta itu menindaklanjuti dan meminta inspektorat untuk melakukan audit investigasi. Terus ternyata ada dugaan penggunaan dana itu tidak sesuai proyektil dan manfaat. Nah kalau boleh tahu contohnya itu kayak gimana sih? Nah, aku punya contoh nih, misal pembangunan jalan desa yang dalam laporan itu sudah selesai sepanjang 300 meter, tapi di lapangan cuma 100 meter aja. Nah, sisanya nggak ada tuh, dananya sudah dicarikan penuh. Nah, atau bisa juga pelatihan yang dilaporkan dan juga yang dilaporkan itu sesuai dengan anggaran jutaan rupiah, tapi kenyataannya tidak pernah ada. Nah terus langkah pertama buat audit investigasi itu kayak gimana sih? Buat langkahnya itu yang pastinya kumpulkan semua dokumen dari pembangunan tersebut ya, terkait RAP, SPC, bukti transfer, dan LPG-nya. Lalu si auditor itu dapat mengkonfirmasi ke lapangannya apakah proyek itu benar-benar ada, apakah uang itu digunakan sesuai dengan proyek itu. Nah, yang penting tuh jangan lupakan wawancara
seperti warga, ketua RT, bahkan tukang bangunan itu biasanya tahu kebenarannya. Oke, Agustin, boleh dong jelasin secara teknis auditor itu pakai pendekatan apa dalam audit investigasi ini? Nah, sebenarnya itu ada beberapa ya. Mungkin yang aku tahu, yang pertama itu ada analysis review. Nah, ini tuh membandingkan antara dokumen dan juga realisasi secara fisik. Lalu ada juga ya yang kedua itu tracking dan coaching. Ini menelusuri asal dana dan juga bukti belanjanya. Lalu yang ketiga ada interview juga cross check. Ini wawancara pelaksanaan pada masyarakat. Lalu yang keempat itu ada forensik. Nah ini kita perlu telusuri mulai dari transaksi digital, juga dari perbankannya juga. Nah, jangan lupa untuk dokumentasi itu penting ya, untuk lapangan tes warga, terus bukti proyeknya itu jadi sangat membantu investigasi ini. Nah, boleh dong jelasin nih ke teman-teman bukti yang dikatakan bukti itu ya apa sih? Tidak. Iya, bukti misal bukti transfer ke rekening pribadi, laporan SPJ palsu, tanda tangan fiktif dan keterangan warga yang tidak sesuai laporan. Berarti itu nanti dikumpulin jadi satu menjadi laporan audit investigasi. Ya, dengan laporan itu kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk di kasus di Jakarta ini Kejari sedang menindaklanjuti dari tersebut. Oke, pasti dari teman-teman pada penasaran nih apa aja sih tantangan dari audit investigasi. Yuk kita tanya sama Mbak Agustin, apa aja sih Mbak tantangan sendiri itu? Tantangan itu pasti ada ya, tekanan dari tekanan maksudnya ya, tekanan dari pihak yang diaudit. Misalnya itu bisa dalam bentuk ancaman, terus upaya menyuap audit, juga atau bisa dari intimidasi dari warga. Bahkan juga dari perangkat desanya itu sangat jauh dengan berbeda ya mungkin juga beberapa tidak tahu tentang hal tersebut. Dan tantangan mental itu juga besar. Jadi auditor harus independen dan tidak terpengaruh tekanan politik luar. Berarti sebagai auditor itu penting banget ya dia menjaga kode etiknya. Iya dong, itu pasti sangat penting ya tentunya. Nah, kode etik profesi akurat itu kan menekankan pada integritas, lalu juga objektivitas, profesionalisme, juga kerahasiaan. Nah, tanpa itu audit investigasi itu bisa gagal total. Oke, kalau terjadi ada bukti yang salah nih, itu kan konsekuensi hukum bagi perangkat desa itu kayak gimana sih? Nah, sudah terbukti dan bersalah ya, konsekuensinya itu bisa pidana, penjara, terus pengembalian kerugian negaranya juga, terus jabatan-jabatannya juga, tanggung besar kerugian dan biaya jabatan dari si penjulis. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi refleksi. Apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Purwakarta ini? Yuk kita tanya. Nah, kalau dari aku itu bisa dari penguatan kapasitas aparatur desa itu sangat penting ya. Jangan cuma hanya dikasih uang aja, tapi juga ada edukasi seperti itu. Nah, dari situ transparansi keuangan itu berarti wajib ya. Jadi KB itu harus tahu apa harus berapa dan turun dan apa dan harus digunakan. Dan aku sebagai mahasiswa berfungsi, ayolah belajar bukan cuma teknis tapi juga moral, karena nanti kita bisa jadi auditor, inspektur atau pengelola anggaran. Oke, dari teman-teman sekalian nih, ada nggak sih rekomendasinya? Kalau dari aku tuh yang pertama itu ada sistem laporan desa itu diubah menjadi digital. Misal sebelumnya itu masih manual gitu ya. Kemudian kedua bisa untuk publikasi proyek desanya biar transparansi ke masyarakatnya itu tidak semua tahu.
perencanaan dan pengawasan dari proyek tersebut. Yang terakhir bisa juga dilakukan audit berkala oleh pihak administrasi. Wah, diskusi kita hari ini pakai banget ya. Makasih nih buat teman-teman sekalian, buat Sauki, buat Tiga, dan juga buat Ametis atas insight dan pembelajaran ini. Behind the scene. Kita sapa. Halo semua. Aku Sabri, aku mahasiswa aktif Universitas Tidar. Oke, kita langsung mulai aja nih dari komentar. Kamu jadi kepala desa. Apa aja sih tantangan dalam audit investigasi? Melibatkan masyarakat Kelas apa ya? perencanaan dan pengawasan. Gak ada kelas. Oke teman-teman, kita masuk nih ke sesi terakhir, sesi refleksi. Jadi kita, teman-teman, sesi refleksi. Tadi aku langsung gini, halo. Oke. Apa jadi? Ada namanya.